Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknik Sipil Undaris yang saya cintai, kita jumpa lagi pada kelas online kita untuk mata kuliah RAB, Rencana Anggaran dan Biaya. Ini kita perkuliahan online ini ya di tengah wabah corona, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas tentang rencana kerja dan syarat-syarat ya. Perlu saya sampaikan bahwa rencana kerja dan syarat-syarat ini adalah bagian dari dokumen lelang yang dibuat oleh direksi atau konsultan perencana ya. Dan ini sangat penting sebagai kelengkapan dari RAB, karena kita tidak bisa menghitung RAB tanpa membaca terlebih dulu atau mempelajari terlebih dahulu rencana kerja dan syarat-syarat. Karena di dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini ya, ada penjelasan tentang spesifikasi materialnya ya, atau bahannya ya, kemudian juga termasuk metode kerjanya ya, dan ini tentu akan sangat mempengaruhi harga satuan dari setiap pekerjaan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang RKS ya. Ini RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat ya. Nah, rencana kerja dan syarat-syarat ini berisi ya, ada 3 hal pokok yang dijelaskan di dalamnya. Yang pertama adalah persyaratan umum, yang kedua persyaratan administrasi, dan yang ketiga adalah persyaratan teknis ya. Jadi ini ada yang pertama persyaratan umum, yang kedua persyaratan administrasi, dan yang ketiga persyaratan teknis ya. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa memahami isi RKS ini sangat penting sebelum membuat RAB ya. Karena dengan melihat kualitas bahan ya, dan juga metode pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam RKS ini, maka akan memberikan petunjuk dalam membuat analisa harga satuan dan memperkirakan taksiran harga borongan pada beberapa item pekerjaan yang tidak standar ya, ataupun juga pekerjaan yang standar. Nah, untuk persyaratan umum ya, itu apa saja yang ada di dalam persyaratan umum? Persyaratan umum itu nanti berisi peraturan-peraturan yang dipakai di dalam tata laksana bangunan. Kemudian juga menjelaskan siapa pemberi tugas pekerjaan, ownernya siapa ya, kemudian direksinya siapa atau perencananya siapa ya, pengawas lapangannya siapa ya, pemborongnya atau kontraktornya siapa, kemudian bagaimana nanti proses pelelangannya ya, dan lain-lain. Termasuk juga nanti kalau ada ya force majeure ya, keadaan-keadaan yang tidak terkendali ya, ini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam persyaratan umum ya. Kemudian ada persyaratan administrasi. Ini nanti yang akan menjelaskan tentang apa? Tentang jaminan lelang, jaminan pelaksanaan ya, kemudian time schedule ya, kemudian pelaporannya seperti apa, pembayarannya seperti apa, apakah nanti model termin atau full financing ya, kemudian perjanjian kontraknya seperti apa ya, termasuk juga format-format yang nanti seperti apa. Nah, ini semua ya harus diikuti oleh semua peserta lelang apabila mereka itu
kemudian mau ikut di dalam lelang suatu proyek ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi untuk perhitungan RAB adalah persyaratan teknis ya. Persyaratan teknis itu apa saja? Persyaratan teknis itu ada penjelasan umum ya. Jadi di dalam penjelasan umum nanti dijelaskan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong itu apa ya. Jadi objek ya, kontraknya ini apa ya, apakah pembangunan gedung sekolah ya atau pembangunan rumah sakit ya. Kemudian juga nanti speknya dijelaskan di sana ya. Misalnya untuk kerangka ya, kerangka strukturnya itu apakah menggunakan beton bertulang atau struktur baja ya, rangka baja. Kemudian dindingnya itu menggunakan apakah batu bata merah ataukah bata hebel ya. Kemudian kusennya itu dari apakah kayu ataukah juga dari aluminium ya. Nah, ini spek-spek itu dijelaskan. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa? Karena perbedaan penggunaan bahan bangunan itu tentu berpengaruh kepada harga satuan ya. Jadi di bangunan ini ya, atau harga ya satuan dari sebuah bangunan itu memang sangat ya dipengaruhi sekali oleh kualitas material yang dipakai ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita hanya melihat gambar ya, kita misalnya hanya melihat gambar, maka di dalam gambar itu belum menjelaskan secara detail ya spek dari materialnya. Misalnya ya, di dalam gambar dijelaskan bahwa dinding itu adalah dinding batu bata ya. Nah, tetapi tidak dijelaskan ini batu bata ini speknya ya pakai campuran berapa, apakah satu semen ya, dua pasir, satu semen, 4 pasir ya, satu semen, 6 pasir. Nah, ini akan terlihat jelas kalau kemudian Anda membaca di dalam RKS pada bagian persyaratan teknis ya. Nah, begitu pula misalnya di dalam gambar ya, itu hanya dijelaskan ya bahwa lantainya itu misalnya adalah lantai granit ya atau lantai keramik itu. Tetapi keramik yang seperti apa ya? Keramik yang kira-kira nanti harganya berapa? Nah, ini ya memang tidak dijelaskan di dalam gambar. Nah, kita akan tahu ya penggunaan keramiknya itu ya kelas ya KW1, KW2 atau KW3 itu kalau melihat di dalam RKS ya. Jadi begitu. Misalnya ini yang ini handle pintu ya. Handle pintu kalau hanya lihat di gambar misalnya itu handle pintu. Misalnya ada 10 buah handle pintu. Handle pintu itu yang harganya 200.000 ada, yang harganya 2 juta juga ada ya. Maka kalau kita hanya melihat gambar saja ya, kita akan kebingungan pada saat menghitung RAB. Ini handle pintu itu mau dihargai berapa harga satuannya ya, mau dihargai 200.000 per unitnya atau mau dihargai 1 juta per unitnya. Karena apa? Karena semuanya ada, mau yang 200.000 mau yang 1 juta itu ada. Nah, supaya kemudian ya estimator atau orang yang menghitung RAB itu ya bisa mengestimasi ya anggaran dari pekerjaan itu, maka harus ada tambahan penjelasan ya tentang speknya ya, tentang speknya, bahannya atau yang kualitas seperti apa. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi bahwa kalau Anda nanti membuat RKS misalnya ya, maka ada etika yang tidak boleh Anda langgar ya. Jadi kalau nanti membuat spek dari suatu ini material ya atau jenis ya bahan ya, maka Anda jangan menetapkan atau menuliskan merek dari bahan tersebut ya. Tetapi yang Anda harus cantumkan di sana atau tetapkan bukan mereknya tapi kualitasnya. Misalnya
ya, misalnya keramik. Keramik, ya, Anda tulis misalnya keramik Asia Tile. Nah, ini tidak boleh, ya. Anda harus katakan keramik sekelas Asia Tile, itu, atau sekelas Roman, misalnya. Nah, itu aturannya dalam membuat nanti spek di dalam RKS itu seperti itu. Jadi tidak menyebut mereknya, tetapi menyebut, ya, kualitasnya. Ya, boleh menyebutkan merek itu dalam rangka hanya menyebut ini saja, untuk memberikan gambaran sekelas itu, sekualitas itu, ya. Nah, saudara mahasiswa yang saya cintai, ya. Nah, selanjutnya nanti di dalam persyaratan teknis itu juga dijelaskan misalnya titik duga dan ukuran-ukuran, ya. Jadi misalnya titik duga, ya, atau misalnya ukuran yang digunakan di dalam pekerjaan ini misalnya dinyatakan dalam apa? Dalam sentimeter kah, ya, atau dalam milimeter, atau biasanya dinyatakan dalam sentimeter kecuali untuk pekerjaan baja yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, maka digunakan ukuran milimeter, ya. Kemudian titik duga lantai, misalnya titik duga lantai, ya, dari bangunan akan ditetapkan saat peninjauan di lokasi, ya. Atau misalnya pel atau ketinggian, ya, ketinggian tetap adalah pel lantai yang dijadikan sebagai ketinggian, ya, patokan, yaitu titik 0, ketinggian 0 meter, ya, dari lantai bangunan. Nah, ini ketentuan yang harus ada, ya, di dalam RKS. Kemudian ketentuan teknis pekerjaan di masing-masing item pekerjaan, ya. Jadi kalau Anda membuat RKS untuk bangunan gedung misalnya, ya, maka nanti Anda harus menerangkan, ya, menerangkan secara teknis, ya, pekerjaan dari mulai pekerjaan persiapan, ya, pekerjaan pengukuran lapangan, ya, pembersihan lokasi, ini pekerjaan persiapan, ya, itu sampai kemudian akhir, yaitu pekerjaan finishing, pengecatan. Nah, di situ dijelaskan di dalam RKS itu, ya, aturan atau metode yang harusnya dilakukan atau ditaati di dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, ini sifatnya RKS ini normatif. Oleh karena itu digali dari aturan-aturan yang terkait dengan, ya, pekerjaan itu, ya. Misalnya tentang beton, ya, itu mengadopsi aturan, ya, beton yang berlaku, ya. Jadi misalnya pekerjaan persiapan, ya, pengukuran di lokasi, ya, kemudian sampai kemudian nanti pekerjaan boplang misalnya. Maka dijelaskan di situ nanti boplang ini termasuk pekerjaan pengukuran, ya. Boplang itu, ya, bagaimana metodenya untuk melakukan pekerjaan boplang. Kemudian menggunakan bahan apa saja, ya. Misalnya boplang itu digunakan dengan misalnya kayu, ya. Boplang itu biasanya menggunakan kayu, ya, kayu usuk, ya, 57 sebagai patoknya, kemudian papan, ya, papan 20 cm, ya, itu untuk nanti mengikat patok tersebut dan tempat kemudian meletakkan titik, ya, yang menjadi ukuran as dari bangunan itu. Nah, itu akan dijelaskan di dalam RKS, ya. Jadi penggunaannya itu. Jadi kalau di lapangan nanti kalau ketentuannya misalnya harus menggunakan di dalam RKS-nya harus menggunakan patoknya itu adalah kayu, ya, 57, kemudian diganti dengan bambu. Nah, ini berarti secara metode kerja itu menyalahi RKS. Kalau Anda nanti sebagai pengawas di lapangan, Anda berhak menegur, ya, kontraktor atau pelaksana di lapangan bahwa metode kerja yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati bersama, yaitu yang ada di dalam RKS. Karena RKS ini, ya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen kontrak yang mengikat keduanya, ya. Jadi harusnya pemborong ketika melakukan pekerjaan ini, maka dia mengikuti metode kerja yang sudah ditetapkan di dalam RKS.
Misalnya pekerjaan tanah, ya. Apakah pekerjaan tanah itu mau dilakukan secara manual, ya, atau menggunakan alat mekanik, ya. Ini dijelaskan di dalam RKS, ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu bisa dilakukan secara manual misalnya. Kemudian pekerjaan pondasi, ya, pekerjaan pondasi, ya, ini pakai pondasi apa? Pondasi footplat setempat, atau misalnya pondasi batu kali, ya. Kemudian pondasi batu kali juga, ya, perlu dicermati di sana, ya, konstruksinya apakah menggunakan unstamping atau batu kosong atau tidak. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ya, mahasiswa, ya, karena ini sering kejadian, ya, bahwa kadang keterangan yang ada di dalam RKS dengan yang ada di dalam gambar kerja itu sering kali, ya, atau bisa terjadi itu tidak match, ya, tidak sama, tidak sinkron, ya. Contoh misalnya di dalam gambar detail pondasi batu kali, ya, dengan menggunakan unstamping, yaitu pasangan batu kosong. Itu di dalam gambar detailnya, ya, tertera seperti itu. Tetapi di RKS, ya, di rencana kerja dan syarat-syarat, ketika Anda membaca, ya, pada pasal pondasi, ternyata di sana tidak dijelaskan adanya unstamping. Jadi hanya pasangan, ya, ini batu kali saja, ya, dan kemudian pasir uruk. Nah, tidak ada unstampingnya, ya. Maka ini berarti tidak cocok ini antara gambar sama penjelasan di dalam RKS. Nah, ini harus segera diselesaikan. Maka, ya, ketika nanti di dalam suatu proses lelang, ya, biasanya didahului dengan unwishing penjelasan, ya, penjelasan di dalam ruangan itu. Ini harus cocok-cocokan dulu sebelum nanti para peserta lelang itu menghitung, ya, yang akan menjadi tawaran mereka itu. Jadi harus cocok-cocokan dulu, diperiksa dulu, ya, diperiksa dulu kecocokan antara gambar kerja sama RKS-nya, ya. Nah, misalnya ketinggian lantai itu, ya, pel lantai itu pada ketinggian berapa? Di dalam RKS-nya adalah ketinggian 300 itu adalah 30 cm dari tanah asal. Ya, sementara di dalam gambar kerja kok tertera keterangannya adalah 40 cm dari tanah asal. Nah, ini nggak cocok. Ini harus segera diselesaikan dulu. Maka biasanya nanti kalau di dalam unleashing, ya, itu ada ketidaksinkronan ini, ya, itu nanti akan di addendum, ya, akan diperbaiki, ya, segera, mana yang diambil ini, mau yang dari RKS-nya yang ditetapkan, ya, atau yang dari gambar kerjanya. Nah, setelah itu ditetapkan, ya, maka ini menjadi dokumen tambahan, ya, untuk para peserta ini lelang ketika dia mau menghitung, ya, RAB sebagai tawaran dari lelang tersebut. Nah, ini beberapa hal, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, ya. Jadi item pekerjaan itu harus Anda jabarkan di dalam RKS, itu tidak boleh ada yang terlewat, ya. Tidak boleh ada ternyata Anda tidak menjelaskan di dalam RKS itu pekerjaan instalasi listrik. Nah, ini nanti akan jadi polemik, akan jadi masalah, ya. Maka harus dijelaskan instalasi listrik ini kabelnya ini yang kualitas seperti apa, ya. Catnya, ya, pekerjaan pengecatan catnya yang sekualitas apa, ya. Apakah itu Mawilek, ya, ataukah merek yang lain sekelas itu, ya. Ini harus dijelaskan. Nah, jadi itu tahapan, ya, tahapan awal ketika kita mau membuat RAB, maka Anda pastikan semua item pekerjaan itu, ya, Anda susun dulu di dalam RKS, ya. Kalau RKS-nya sudah, baru nanti Anda kemudian bisa menghitung BQ, ya, bill of quantity, ya. Nah, begitu pula kalau pekerjaannya adalah pekerjaan jembatan, ya, pekerjaan jembatan, ya, berarti Anda harus uraikan seluruh, ya, item pekerjaan jembatan itu dari mulai pekerjaan persiapan, ya, pengukuran, ya, sampai kemudian pekerjaan finishingnya, ya. Misalnya biasanya marka itu bagian terakhir, ya.
marka jalannya yang di atasnya itu. Ya, nah itu semua tidak boleh ada yang terlewat. Begitu pula kalau kita mau menghitung RAP dari pekerjaan bendungan, ya dari mulai persiapan sampai akhir. Nah itu saya kira yang penting perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nah saya sudah memberikan kepada Anda itu diktat ya, itu agak teknis, sudah saya berikan, mohon nanti dibaca-baca ya, dan kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa lakukan tanya jawab secara online ya, bisa disampaikan. Nah itu tolong dipelajari ya, saya sudah buatkan itu di dalam diktat itu, mulai nanti menyusun volume ya, atau menghitung volume dari pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan apa saja, bagaimana menghitung ya rupiahnya nanti, harga ya, harga pekerjaannya, sampai pada pekerjaan sanitasi dan juga pekerjaan pengecatan. Ya, saya kira untuk pertemuan ini siang kali ini ya mungkin cukup di sini ya. Nanti saya akan tambahkan ya dalam bentuk bahan ya, bahan ininya, bahan untuk melengkapinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.